Bagi orang tua, keselamatan dan kebahagiaan si buah hati adalah segalanya. Namun sayangnya karena harus bekerja dan tak ada pilihan lain, seringkali orang tua mempercayakan urusan anak-anak ke pengasuh. Butuh kepercayaan yang besar sebelum meninggalkan anak di bawah penjagaan orang lain yang bukan keluarga. Pasalnya, ada beberapa kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh pengasuhnya sendiri. Kejadian tersebut menekankan kepada orang tua untuk tidak sembarangan menyerahkan pengasuhan bayi ke pihak ketiga. Semoga tayangan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, khususnya orang tua. Berikut 7 pengasuh anak terkejam di dunia versi on the spot. Kejadian tragis menimpa seorang ibu di Amerika Serikat bernama Marina Krim di New York. Ia begitu syok saat menemukan kedua anaknya, Leo, 2 tahun, dan Lucia, 6 tahun, terbujur bersimbah darah dan meregang nyawa di kamar mandi. Sementara ia juga menemukan pengasuh anak-anaknya, Yoselin Ortega, terluka di dekat Leo dan Lucia dengan luka di lehernya dengan sebuah pisau dapur tergeletak di sebelahnya. Ortega langsung dibawa ke rumah sakit. Sayangnya nyawa Leo dan Lucia tidak tertolong. Keduanya meninggal saat berada di rumah sakit. Tragisnya, seorang tetangga bersaksi bahwa sang pengasuh Ortega adalah pelaku pembunuhan 2 bocah tersebut. Belum diketahui secara pasti mengapa Ortega tega membunuh anak yang seharusnya diasuhnya serta melukai diri sendiri. Diduga motif pembunuhan adalah si pengasuh stres dan marah karena permintaannya untuk naik gaji ditolak. David McGreevy memiliki nama panggilan monster dari Worcester. David McGreevy adalah pria muda yang tinggal bersama keluarganya di Worcester, Inggris pada 1973. Suatu hari di bulan April, ia diminta untuk menjaga ketiga saudaranya. Namun dia justru membunuh mereka dan membawa tubuhnya keluar ke pagar taman. Ia ditangkap dan dipenjara pada hari yang sama. Pada 2009, ia diberikan anonimitas. Pengacaranya berpendapat bahwa ia memiliki hak asasi untuk merahasiakan identitasnya. Selama di penjara, tahanan lain menyerang McGreevy sebanyak 2 kali. Pengacaranya berpendapat jika identitasnya terus disebutkan akan menyebabkan penyerangan-penyerangan lebih lanjut. Tercatat sudah 8 kali dia gagal mengajukan pembebasan bersyarat, dan rencananya pengasuh anak terkejam ini akan mencoba mengajukan permohonan lagi di tahun ini. 2007 lalu, Agnes Wong dipekerjakan untuk merawat bayi berumur 16 bulan bernama Hugo Wang di Manchester, Inggris. Tragisnya pada 25 Januari, bayi Hugo harus dibawa ke rumah sakit karena luka serius di kepala dan pergelangan kaki. Ada luka gigitan, memar, luka bakar, dan bekas pukulan. Wong mengaku ia hanya mendisiplinkan Hugo ketika sedang nakal. Adapun luka bakar diperolehnya karena bermain-main dengan pengering rambut. Bayi Hugo pun meninggal pada 26 Januari 2007 dan Wong didakwa dengan pembunuhan beberapa hari kemudian. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, namun baru berjalan 2 tahun ia dipulangkan ke Malaysia. Masih berusia 15 tahun ketika diminta menjaga anak berumur 2 tahun bernama Jamie Lee Mann selama 1,5 jam. Sementara ibunya mengerjakan beberapa tugas. Setelah main ke taman, Carl kembali ke rumah Demi, namun sadisnya ia lalu memukul, menggigit, dan mencukur kepala Demi. Ketika sang ibu pulang, ia mendapati Carl sedang menonton TV, sedangkan bayi Demi sudah nyaris meregang nyawa. Demi dilarikan ke rumah sakit dengan 69 luka.
kerusakan otak, dan perlu dipasangi peralatan penunjang kehidupan. Hasil pemeriksaan psikiatris menemukan bahwa Carl memiliki kelainan mental. Motif yang melukai adalah karena Jamie mengganggunya. Ia dihukum penjara 15 tahun. Maret 2013 lalu, Frederick Mitchell yang ketika itu berusia 21 tahun dari Cincinnati, Amerika Serikat, diminta menjaga anak berumur 4 bulan, Elliot Magechian. Akibat perlakuan kasarnya, Elliot harus dibawa ke rumah sakit. Tragis, nyawa bayi ini tak tertolong. Bayi Elliot meninggal beberapa hari kemudian. Mitchell kemudian didakwa melakukan tindak kekerasan. Dan setelah pihak forensik menemukan kematian Elliot karena pembunuhan, dakwaannya ditambah dengan pembunuhan. Mitchell pun dijerat hukuman penjara seumur hidup. Oktober 2011, sebuah keluarga di Maryland, Amerika Serikat mencari babysitter. Gabriela Gonzalez lantas melamar pekerjaan itu dan diterima untuk mengasuh bayi bernama Carrie Nicole. Sayangnya bayi Carrie menderita ruam dan Gonzalez tak bisa membuatnya berhenti menangis. Merasa frustrasi, Gabriela mengguncang-guncang bayi 2 tahun itu lalu dengan kejam memukul kepalanya di toilet. Carrie pun meninggal 3 hari kemudian. Hasil otopsi menemukan adanya pendarahan pada otak dan sumsum tulang belakang si bayi serta ditemukan keretakan tengkorak. Selama persidangan, ia tak menunjukkan penyesalan. Gabriela bahkan sempat mengelak dengan mengatakan Carrie terluka karena jatuh dari tempat tidur. Hakim lantas menjatuhkan hukuman maksimal 20 tahun penjara kepadanya. Anak ditangkap polisi Rusia terkait kasus pembunuhan. Wanita berusia 38 tahun ini dicurigai memenggal bocah perempuan yang diasuhnya. Komisi investigasi setempat menuturkan jasad korban yang berusia sekitar 3 atau 4 tahun ditemukan di sebuah apartemen usai kebakaran melanda daerah setempat. Saat ditemukan, bocah ini memiliki tanda-tanda kekerasan. Rupanya si pengasuh kejam ini menunggu hingga orang tua korban meninggalkan apartemen bersama anak sulungnya. Didorong oleh motif yang belum diketahui, ia lalu membunuh korban, membakar apartemen, dan meninggalkan lokasi kejadian. Tragisnya, jasad korban ditemukan tanpa kepala. Menurut informasi awal, si pengasuh membawa kepala korban. Setelah beberapa waktu, akhirnya polisi memberitahu nama pelaku, yaitu Gulchekra Bobokulva dari Uzbekistan. Pemirsa, itulah 7 pengasuh anak terkejam di dunia versi on the spot.